Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faruq, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana Islam. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih yaitu dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah yaitu merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jana. Sedangkan jana secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau berbuat salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara etimologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Al-Qadir Audah. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pendapat lain dari Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah ketentuan hukum syarak yang melarang untuk berbuat sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikarenakan berupa badan atau harta atau jiwa, sama saja. Sisi lain, dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab atau yang sering disebut dengan KUHP RPA, terdapat 3 macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat atau ringannya hukuman, yaitu jinayah, janhah, dan mukhalafah. Jinayah di sini adalah jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindak pidana yang paling berbahaya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winawati, absen 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemaparan materi yang sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu hukuman pidana, jarima pembunuhan, dan pengertian buhot atau mahar. Hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap jarima pembunuhan, sengaja, semi-sengaja, tidak sengaja, yaitu qisas, diyat, kafarat, dan taksir, puasa, pencabutan hak waris, pencabutan hak menerima waris. Hukuman tersebut akan dibahas satu persatu. Di antaranya yang pertama yaitu qisas. Qisas adalah hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku kepada seorang korban. Adapun syarat-syarat qisas harus terpenuhi terdiri dari 4, yaitu pelaku, syarat korban, syarat perbuatan, dan syarat wali korban. Yang kedua yaitu diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindakan pidana pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban atau walinya. Dan diyat tersebut dibagi menjadi 2, yaitu diyat mughaladah dan diyat mukhafafah. Diyat mughaladah adalah pembunuhan menyerupai sengaja, dan diyat mukhafafah diyat yang diperingankan. Kadarnya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang berbunyi, denda bagi orang yang membunuh karena khilaf itu 20 ekor unta hikoh atau unta umur 3 tahun memasuki tahun keempat, 20 ekor unta jadzah, unta umur 4 tahun memasuki tahun kelima. Dan yang ketiga yaitu taksir. Taksir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukuman belum ditentukan syarak. Yang keempat yaitu kafarat. Kafarat yaitu jatuhkan pembunuhan atau kekeliruan dan semi sengaja. Artinya perbuatan itu tidak disengaja maupun belum sengaja. Yang kelima yaitu pencabutan hak mewaris. Pencabutan hak mewaris merupakan hukuman tambahan bagi jarima pembunuhan selain hukuman pokok yaitu hukuman mati apabila antara orang yang membunuh dengan korbannya ada hubungan keluarga maris mewaris. Yang keenam yaitu pencabutan hak menerima wasiat. Pencabutan hak menerima wasiat merupakan hukuman tambahan di samping hukumannya yang pokok. Dasar hukuman ialah
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wasiat bagi orang yang membunuh, dan bagi orang-orang yang membunuh tidak ada bagian sama sekali. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian makar atau bugot. Secara etimologi, bugot adalah artinya mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, tidak baik karena dosa maupun kezalimannya yang melampaui batas. Sesuai dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harama ribal qawahisa ma tahara minna wa ma batna wal isma bil balabaya bi khairil haqq wa anna tashriku billahi ma lam yunazzilu bi sultana wa anna tawallahu lima la ta'lamun. Artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak semua tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Adapun secara terminologi, bugot memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fikih, meskipun pendekatan maknanya atau unsur kesamaannya. Pendapat Malikiyah, bugot adalah menolak atau untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tepat dan tindaknya bukan dalam maksiat dengan cara menggulingkannya atau dengan menggunakan alasan takwil. Yang kedua yaitu pendapat Hanafiyah, bugot adalah keluar dari ketaatan kepada iman kepala negara yang syah dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga yaitu pendapat Hanabilah, bugot adalah sekelompok orang yang menentang penguasa atau pemerintah, termasuk penguasa yang zalim, dikarenakan adanya perubahan paham karena memiliki kekuasaan meskipun tidak bawa komando seorang pemimpin. Yang keempat yaitu pendapat Syafi'iyah, bugot adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepada negara atau imam dengan menggunakan alasan takwil yang tidak benar. Syafi'iyah juga mengartikan bugot yaitu sekelompok orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan argumentasi dan mempunyai pemimpin. Dari beberapa pengertian makar atau bugot dapat disimpulkan bahwa bugot adalah sekelompok orang yang menentang pemerintahan yang sah dan cara melawan hukum untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Makar dapat dalam pengertian hukum positif adalah berasal dari kata anslak Belanda yang menurut arti harfiah adalah penyerang atau serangan, sama halnya dengan bugot, artinya yaitu unsur yang meliputi perlawanan terhadap pemerintah yang sah dan maksud untuk menjatuhkan pemerintah atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketepatan dan melawan hukum, baik melalui dengan kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Mungkin pemaparan dari saya hanya itu, cukup sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadul Qalbi, absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang C. Pengertian dan hukuman tindak pidana atau jarimah pembunuhan. 1. Pengertian jarimah pembunuhan. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan tindak pidana. Secara etimologi, jarimah adalah larang-larangan syarat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman had atau takzir. Larang-larang tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak, pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru, dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak. Jadi, jarimah pembunuhan adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang berupa menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, macam-macam jarimah pembunuhan. Hukuman-hukuman yang diancam terhadap jarimah pembunuhan sengaja
Semi sengaja dan tidak sengaja ialah qisas, diat, kafarat, takzir. Puasa, pencabutan hak waris, pencabutan hak menerima waris. Ini termasuk dalam macam-macam hukuman jarimah atau pembunuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fuadatus Zuhro, nomor absen 4. Perwakilan dari kelompok 12 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai konsep bughod. Baik, yang pertama yaitu pengertian bughod. Nah, bughod itu sering disebut dengan pemberontakan atau makar yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Bughod sendiri berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata al-baghyu yang diambil dari asal kata kerja yang berarti menuntut atau menghendaki. Nah, kata ini memiliki persamaan arti dengan kata zolama yang memiliki arti dolim atau menindas. Nah, jadi bughod secara istilah adalah pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap kepala negara atau imam yang sah secara negara dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan yang sangat jelas. Atau singkatnya, usaha penggulingan seorang pemimpin yang sah dengan alasan yang jelas. Jadi, jika terjadi pemberontakan terhadap imam tanpa adanya alasan yang jelas, itu bukan dinamakan bughod, tapi demo yang sering terjadi di Indonesia. Nah, dalam bughod sendiri harus memenuhi 3 syarat yang mana ketiga syarat ini harus bersamaan, yaitu yang pertama, pemberontakan kepada khalifah atau imam atau pemimpin yang sedang menjabat pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah adanya kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin yang memungkinkan dilakukan pergantian imam yang sah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya. Jadi ketiga hal ini harus ada dalam tindakan bughod. Kemudian materi selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku bughod. Nah, pada dasarnya ulama baik Sunni maupun Syiah itu bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku bughod adalah hukuman mati. Bahkan Rasulullah SAW pernah kasih komentar, siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiaannya kepada imam, maka taatilah dia sedapat mungkin. Nah, kalau datang orang lain mempersekutukan kekuasaan imam, maka potonglah leher orang tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan hal seperti itu. Bahkan lagi, orang yang meninggal ketika melakukan bughod itu matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah, kepala negara itu diperbolehkan untuk memerangi para pelaku bughod sampai mereka menuju jalan kebenaran. Karena pada dasarnya menumpas para pemberontakan adalah wajib. Karena apa? Ya tentunya pemberontakan itu mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, mengakibatkan kerusakan, keresahan masyarakat dan sebagainya. Nah, selain dari kedua hukuman yang saya sebutkan tadi, dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bughod atau pemberontakan itu dapat dibagi menjadi 2 hal. Itu yang pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti halnya merusak fasilitas publik, kemudian melakukan pembunuhan, penganiayaan, penawanan dan lain sebagainya, maka konsekuensi dari hal ini adalah dihukum mati sebagaimana kesepakatan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti hanya melakukan kerusakan ataupun keresahan masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan yang sangat banyak atau akibatnya sangat banyak bagi lingkungan, maka konsekuensinya adalah bertanggung jawab atas semua kerusakan atau kehancuran yang terjadi.
atau bisa dilakukan pendendaan ataupun pertanggungjawaban terhadap seseorang yang memberontak. Itulah hukuman-hukuman bagi pelaku bughod. Nah, untuk selanjutnya yaitu hikmah dari adanya sanksi hukuman tindak pidana bughod. Nah, tentunya dalam suatu hukuman ada tujuan-tujuan tertentu agar seorang yang melakukannya itu jera atau tidak akan melakukan atau tidak akan mengulanginya kembali. Yaitu yang pertama, Allah telah menentukan sanksi hukuman kepada hambanya yang melakukan dosa, begitupun tidak menjadikan penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap kepentingan individu dan kepentingan umum. Nah, maksudnya agar kehidupan manusia di dunia ini menjadi tentram dan tidak ada pertikaian apapun, baik nanti akan membahayakan individu maupun orang lain dan juga lingkungannya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan tindak pidana tersebut itu mengajarkan bagi rakyat, karena dengan dilakukannya hukuman bughod maka tidak ada orang atau golongan yang dapat melakukan tindakan untuk memberontak lagi, karena tentunya hal tersebut sangat merugikan tidak hanya diri sendiri tapi orang lain tentunya. Kemudian untuk menguatkan wibawa iman yang sah. Sebab apa? Jika bughod tidak dilarang dengan sanksi dibunuh utamanya atau diperangi, maka setiap aturan yang telah ditetapkan oleh imam tidak akan dipatuhi atau tidak akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima yaitu untuk mewujudkan perdamaian dan kesatuan yang abadi, sebagaimana Islam kan adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik atau perilaku-perilaku yang tercela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.